Majapahit merupakan satu nama yang menggetarkan Nusantara. Di bawah kepemimpinan dari Hayam Wuruk dan juga Mahapati Gajah Mada, mereka dapat mencapai masa keemasannya. Mereka menguasai dari Sumatera sampai Papua dalam konsep Nusantara. Namun justru, awal mula keruntuhan dari Majapahit ini bukan dari serangan luar, namun justru datang dari dalam istana sendiri. Inilah kisah Paregreg, perang antara saudara, dan juga awal mula dari keruntuhan Majapahit. Perang Paregreg terjadi sekitar tahun 1404 hingga 1406 Masehi, tidak lama setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk. Selama masa pemerintahannya, Hayam Wuruk dikenal sebagai raja yang berhasil menjaga stabilitas politik dan juga persatuan kerajaan. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya, baik secara wilayah maupun pengaruh politik. Perang mulai terjadi sekitar tahun 1404. Nama Paregreg artinya kurang lebih serangan perlahan-lahan atau penghancuran secara bertahap. Ini menggambarkan perang yang berjalan lambat dan juga melelahkan, terdiri dari serangan-serangan kecil dan gerilya, bukan hanya pertempuran besar sekaligus. Menurut sejarawan Slamet Mulyono dalam bukunya yang berjudul Menuju Puncak Kemegahan, menyebutkan bahwa akar masalahnya bermula pada garis suksesi, di mana Raja Hayam Wuruk mempunyai satu putri dari permaisurinya yang bernama Kusuma Wardani, yang kemudian dinikahkan dengan Wikramawardhana. Secara hukum, Wikramawardhana lah pewaris sah tahta. Namun, ternyata Hayam Wuruk juga mempunyai anak dari selir yang bernama Pre Wirabumi. Untuk menenangkan situasi, kemudian Pre Wirabumi diberikan kekuasaan di wilayah timur, tepatnya di Istana Lumajang ataupun Blambangan. Walaupun Pre Wirabumi bukan merupakan putra dari permaisuri, tetapi ia memiliki dukungan politik dan juga militer yang sama kuatnya. Sementara alih-alih mereda, ini menimbulkan dualisme kepemimpinan antara istana pusat di Trowulan di bawah kepemimpinan Wikramawardhana dengan wilayah timur, kekuasaan Pre Wirabumi tepatnya di Kerajaan Lumajang. Puncaknya ketika wafatnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan tanpa adanya tokoh pemersatu seperti Gajah Mada, dua kubu ini saling bersiap untuk menyerang satu sama lain. Mereka merasa berhak untuk memimpin kerajaan Majapahit. Pembagian wilayah ini justru memperbesar persaingan antara Wikramawardhana dengan Pre Wirabumi, di mana mereka sudah mempunyai wilayah sendiri, militer, dan juga pendukung sendiri. Menurut Slamet Mulyono, hal inilah yang menjadi faktor rawannya terjadi perang saudara. Pembagian wilayah menjadi wilayah barat dan juga timur awalnya ditujukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru menimbulkan dualisme kekuasaan. Masing-masing pihak memiliki pejabat sendiri, pendukung bangsawan-bangsawan sendiri, dan juga pasukan sendiri. Ketegangan politik pun terus meningkat sehingga konflik tersebut berubah menjadi konflik bersenjata. Menurut Slamet Mulyono, hal ini merupakan kesalahan yang fatal yang dibuat oleh Majapahit karena hal ini membuka peluang perang antara saudara. Perang Paregreg berlangsung dalam beberapa tahap, jadi tidak hanya berlangsung dalam satu tahap pertempuran yang besar, akan tetapi secara perlahan. Hal inilah yang menghabiskan sumber daya kerajaan dari mulai segi militer, ekonomi, sampai tenaga manusia. Rakyat Raja Majapahit yang merasakan dampaknya, dari mulai penarikan pajak yang besar hingga gangguan keamanan karena perang yang berkepanjangan. Puncak dari Perang Paregreg terjadi pada tahun 1406 Masehi, di mana pasukan Wikramawardhana berhasil mengalahkan pasukan dari Pre Wirabumi. Pre Wirabumi berhasil ditangkap kemudian dibunuh. Secara politik, Wikramawardhana berhasil keluar sebagai pemenang dan juga menjadi penguasa utama dari Majapahit. Namun, kejayaan Wikramawardhana tidak seperti yang diharapkan. Setelah usainya Perang Paregreg, Majapahit justru dalam kondisi yang lemah dan juga tidak stabil. Menurut Agus Aris Menandar dalam bukunya Ibu Kota Majapahit, Masa Jaya dan Pencapaian,
Salah satu dampak terbesar Perang Paregreg adalah melemahnya wibawa Majapahit sebagai kerajaan pusat. Banyak wilayah bawahan yang sebelumnya setia mulai meragukan kekuatan Majapahit. Beberapa daerah memilih untuk melepaskan diri atau membangun kekuasaan sendiri. Setelah Perang Paregreg, Majapahit tidak lagi memiliki kontrol sekuat sebelumnya terhadap wilayah-wilayah taklukannya. Menurut sejarawan Rickles dalam Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2008, sejak Perang Paregreg, Majapahit mulai memasuki fase kemunduran yang sulit dibendung. Dikarenakan konflik ini juga merusak persatuan di kalangan bangsawan Majapahit. Hubungan antara elit menjadi penuh kecurigaan dan persaingan. Pemerintah lebih sering disibukkan dengan urusan internal daripada mengurus stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Dampak jangka panjang Perang Paregreg tidak hanya dirasakan oleh Majapahit, tetapi juga oleh sejarah Nusantara secara keseluruhan. Melemahnya Majapahit membuka ruang bagi munculnya kekuatan-kekuatan baru, terutama kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa. Kerajaan seperti Demak perlahan mulai mengambil alih peran politik yang sebelumnya dipegang Majapahit. Perubahan ini menandai peralihan besar dalam sejarah Indonesia dari dominasi kerajaan Hindu-Buddha menuju kerajaan-kerajaan Islam. Perang Paregreg memberikan pelajaran sejarah yang sangat penting. Kejayaan Majapahit tidak runtuh karena kalah melawan musuh asing, melainkan karena konflik internal yang tidak mampu diselesaikan secara bijaksana. Peristiwa ini menunjukkan bahwa persatuan, legitimasi kekuasaan, dan kepemimpinan yang kuat merupakan fondasi utama sebuah negara. Tanpa itu, kekuatan sebesar apapun akan runtuh dari dalam. Sebagai penutup, Perang Paregreg bukan hanya sekedar cerita tentang perang saudara di masa lalu. Peristiwa ini adalah cermin bagaimana perebutan kekuasaan dan perpecahan elit dapat menghancurkan kejayaan sebuah peradaban. Dari Majapahit, kita belajar bahwa menjaga persatuan jauh lebih penting daripada sekedar memenangkan kekuasaan.